Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Inna Allah azza wa jalla yaqulu fi muhkami tanzil ba'da bayan billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ikhwani fillah arsyadakumullah. Marilah kita sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri setiap nikmat Allah yang Allah turunkan terus kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tahu tentang kita. Allah tahu seberapa dalam syukur kita kepada Allah. Allah tahu ibu-ibu yang bersyukur. Allah tahu bapak-bapak yang bersyukur. Allah tahu mana keluarga yang ahli syukur dan tidak syukur. Tidak ada rasa syukur yang tidak diketahui oleh Allah. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih tahu tentang bisyakirin, orang-orang yang bersyukur. Ikhwan fillah sadaqallah. Sedikitnya, minimnya atau minoritasnya orang bersyukur itu menunjukkan bahwasanya orang-orang bersyukur itu bukan orang sembarangan. Ayah yang bersyukur itu bukan orang sembarangan. Ibu yang bersyukur itu bukan sosok ibu sembarangan. Hamba yang bersyukur itu adalah sosok hamba yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Salah satu pesan Nabi Muhammad SAW kepada orang yang dicintainya, pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Fala tansa an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi pesan syukur harus kita sampaikan kepada orang yang kita cintai, sebagaimana Rasulullah mengingatkan Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, jangan lupa, karena mungkin kita sering lupa, jangan lupa untuk antakula dubura kulli salatin, yaitu membaca dubura kulli salatin, ay akhirus shalah qabla salam. Jadi ketika atahiyat, setelah baca atahiyat, setelah meminta perlindungan dari 4 hal, baru Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu namanya dubura kulli salatin, yaitu di akhir salat. Ya, maksudnya di akhir salat itu adalah akhirus shalah qabla salam, yaitu akhir salat sebelum salam. Maknanya mantap. Ya Allah, bantulah hamba ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Karena kalau kita nggak dibantu sama Allah, banyaknya lupa Allah. Kalau nggak dibantu sama Allah, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika, bantulah hamba untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Menunjukkan apa? Kalau tidak dibantu sama Allah, kita tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Wa husni ibadatik, kalau kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ibadah kita asal-asalan, sholat ya asal-asalan, puasa asal-asalan, baca Quran asal-asalan, doa sekenanya. Maka ikhwan fillah,
Semoga kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah SAW, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alaihi salatan sallallahu bihi asyara. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tema pada kesempatan sore hari ini adalah waspada istidraj. Ikhwan fillah sadaqallah. Waspada itu artinya hati-hati. Waspada itu artinya ya jaga-jaga, waspada, hati-hati, jaga-jaga. Jangan teledor. Ya, jangan teledor. Dan itu merupakan kewaspadaan itu adalah launun min alwanil wiqayah. Termasuk dari bentuk, dia adalah bentuk al-wiqayah, perlindungan. Kewaspadaan adalah bentuk dari perlindungan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Perlindungan, ya, kehati-hatian lebih baik daripada al-ilaj, daripada mengobati. Waspada berarti ada sesuatu yang harus diwaspadai. Biasanya sesuatu itu berbahaya, bukan yang kecil-kecil. Kalau waspadanya ada sesuatu yang bahaya. Ada waspada, misalnya waspada COVID-19, jaga jarak, gitu kan. Jangan banyak kumpul-kumpul, sering cuci tangan. Sekarang udah nggak cuci tangan lagi sekarang. Udah mulai ini, sabun cuci tangannya udah mulai awet sekarang. Masker pun udah jarang kita pakai. Ada waspada tergelincirnya lisan. Misalkan ada waspada tergelincirnya lisan. Karena lisan banyak tergelincir. Karena lisan silahun dzul haddain, yaitu dia adalah senjata yang memiliki dua sisi mata yang tajam. Lisan itu bisa melukai dan juga bisa mengobati. Lisan itu bisa menghancurkan atau juga bisa membangun. Lisan itu bisa mendekatkan atau menjauhkan. Lisan itu bisa menyatukan atau bisa memporak-porandakan, membuat cerai-berai. Banyak ikhwan fillah sadaqallah, rumah tangga jadi hancur, bahtera rumah tangga tenggelam karena tak pandai menjaga lisan, karena istri tak pandai jaga lisan, atau suami yang tak pandai jaga lisan. Ada juga waspada, misalnya waspada ketika sudah usia 40 tahun ke atas. Harus waspada nih, usia 40 tahun ke atas. Atau waspada penyakit gula, diabetes. Kalau udah diabetes harus waspada, hati-hati masalah makan. Jadi ikhwan fillah sadaqallah, waspada itu dia adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa'lamu annallaha ya'lamu fi anfusikum fahdharuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu ma fi anfusikum, apa yang ada di hati kita, apa yang ada dalam hati sanubari kita. Fahdharu, hati-hati, jaga niat, jaga keikhlasan, hati-hati. Kehati-hatian itu firman Allah. Waspada adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, jangan sampai seorang mukmin itu masuk ke lubang yang sama, masuk pada kesalahan yang sama 2 kali. Harus waspada. Perintah Rasulullah SAW. Ikhwan fillah sadaqallah, kenapa kita harus waspada? Kenapa kita harus waspada? Karena tidak semua yang berkilau itu emas. Betul nggak Pak? Selain emas apa yang berkilau nih? Kadang wajah orang yang kebanyakan di skincare berkilau ya, silau gitu. Tidak semua yang putih itu tulang. Tidak semua yang hitam itu arang. Tidak semua nikmat itu nikmat. Tidak semua nikmat adalah nikmat. Enggak. Tidak semua kenikmatan itu nikmat. Enggak. Begitu juga tidak semua musibah adalah siksa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwan fillah harus waspada. Orang yang waspada maka dia selamat. Orang yang tak waspada, tidak waspada, tidak hati-hati, ceroboh, sembrono, maka dia banyak melakukan kesalahan. Ikhwan fillah, apa yang kita waspadai adalah istidraj di sini. Istidraj itu dari kata ma'khudatun minat tadarruj. Jadi istidraj itu dari kata tadarruj. Yang namanya tadarruj itu bertahap. Bertahap. Ada yang mengatakan qarrabahu darajatan. Orang itu diistidraj oleh Allah, itu didekatkan oleh Allah dengan adab selevel demi selevel, sehasta demi sehasta, atau jadabahu darajatan, atau dicabut pelan-pelan, dihantarkan atau didorong kepada siksaan pelan-pelan. Itu istidraj. Bahkan ikhwan fillah secara istilah ada yang mengatakan istidraj ini adalah tajaddudun ni'am 'inda tajaddudidz dzambi. Yang namanya istidraj adalah tajaddudun ni'am, bertambahnya nikmat yang baru. Kapan bertambah nikmat yang baru? 'Inda tajaddudidz dzambi, ketika bertambahnya dosa baru. Ada motor baru ketika dia melakukan dosa baru. Ada rumah baru, dapat rumah baru ketika melakukan dosa yang baru. Tak mau sholat, ternyata dia dikasih rizki motor baru. Meninggalkan sholat setahun misalkan, dapat rumah baru. Tak mau zakat, dapat istri baru. Ada nggak ya? Bahaya nih. Jadi kalau setelah definisi adalah tajaddudun ni'am 'inda tajaddudidz dzambi, bertambahnya nikmat yang baru ketika bertambahnya dosa baru. Dia terus memproduksi. Orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memproduksi atau mendatangkan nikmat-nikmat baru dengan apa? Dengan melakukan dosa-dosa yang paling up to date. Update. Dosanya diupdate terus tiap hari. Macam file-file itu kan, program-program di up to date. Nah, ini dosanya diupdate terus. Diperbaharui terus. Kullama jaddada al-ma'siyah jaddada lahum an-ni'mah. Setiap kali orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap itu pula Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang baru. Ikhwan fillah asyarakumullah, yaitu orang mendapatkan kenikmatan dunia yaitu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, depositonya di mana-mana, istrinya di mana-mana juga banyak. Itu nyambung-nyambung tuh. Ketika apa? Ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah sallallahu, istidraj itu adalah, ada yang mengatakan dia adalah al-istis'ad, diangkat tinggi-tinggi. Al-istis'ad. Jadi dinaikkan tinggi-tinggi, kemudian ada al-istinzal, atau diturunkan sekonyong-konyongnya. Ikhwan fillah sallallahu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika jatuh dari ketinggian setengah meter, kalau keseleo sakit juga tuh setengah meter kan. 3 meter gimana? Sakit tak? Lumayan ya. Sakit kan 3 meter segini Pak. 30 meter matilah dia tuh. Istis'ad, terus dinaikkan levelnya untuk didekatkan kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat yang baru terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ansahu taubah, lalu Allah Subhanahu wa taala buat orang ini lupa untuk bertaubat kepada Allah. Tak bertaubat kepada Allah. Itu namanya istidraj, harus waspada istidraj. Karena apa? Ikhwanillahi, tadi kita katakan tidak semua nikmat itu nikmat dari Allah.
Ada orang yang dikasih nikmat tapi untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak semua senyuman itu sedekah. Betul nggak Pak? Tak semua senyuman sedekah. Harimau nih senyum depan wajah kita. Dia senyum nih, senyum-senyum. Atau serigala menyeringai. Ya, ada taringnya senyum di depan wajah kita. Dia tidak sedang bersedekah dia. Itu pertanda bahaya. Senyuman lelaki hidung belang kepada perempuan atau pada wanita yang bukan mahramnya itu bahaya. Maka ikhwan fillah nasarakumullah, begitu juga dengan istidraj yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi min ad-dunya ma yuhibb fa innama huwa istidraj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat ada orang, seorang hamba, sebuah keluarga, sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, kemudian dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki, dilapangkan rezekinya, maju pesat pergerakannya, maju semuanya, tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu naik jabatan, cepat naik jabatan, tapi sikut kiri, sikut kanan, suap si kiri, suap kanan. Atau ada sebuah keluarga tidak ada masalah dalam masalah rizki, tidak ada masalah dalam masalah finansial, tapi semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah organisasi perkumpulan maju pesat, akan tapi perkumpulan itu, organisasi itu, organisasi yang mungkin orang-orangnya melakukan kezaliman, melakukan penipuan, melakukan kecurangan, kelihatan mereka aman-aman saja, kelihatan mereka fine-fine saja, tapi mereka sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba mustadrajin bi ni'amillahi 'azza wa jalla wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak sadar. Banyak para pemuda yang diistidraj oleh Allah nggak sadar. Banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang diistidraj oleh Allah nggak sadar. Dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang berjalan siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ikhwan fillah nasarakumullah. Ya karena banyak orang yang tidak merasa gitu ya. Banyak dhanna Allah azza wa jalla radin anhu. Banyak orang yang mengira, menyangka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dirinya. Ah, aman-aman saja, saya nggak sholat gitu kan. Ada orang yang nggak sholat, aman-aman saja, anaknya sehat, motornya banyak gitu kan, rumahnya banyak, tanahnya banyak di mana-mana. Tapi ada orang yang sekali aja bikin dosa, sekali doang bikin dosa, langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit lah, inilah, itulah, padahal banyak amalannya, padahal dia baik. Sehingga apa ikhwan fillah, orang tadi, orang yang mendapatkan keluasan rezeki dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dhanna Allah radin anhu. Dia mengira, menyangka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dirinya, padahal ikhwan fillah al-'ata' min ad-dunya laisa dalil mahabbah. Orang diluaskan dunianya, dilapangkan rezekinya bukan pertanda Allah cinta kepada dirinya. Dilapangkan rezeki, ya, dilapangkan rezeki dunia itu bukan pertanda Allah cinta kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib." Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, kenikmatan dunia, kedudukan, pangkat, jabatan, kemewahan dikasih oleh Allah Subhanahu kepada siapa? Liman yuhib, kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yuhib, dan juga kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman dilapangkan rezekinya, seorang nabi, raja yang kaya raya, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah memiliki kuda, 20.000 ekor kuda. Kemudian lupa sholat, melalaikan apa? Kuda-kuda itu membuat beliau lalai. Sibuk ngurus kuda, lalai. Akhirnya apa? Disembelih kudanya semuanya, 20.000 kuda. Satu pun tak ada kita belum punya di kuda. 20.000 kuda disembelih oleh Allah, oleh Nabi Sulaiman sebagai bentuk apa? Muaqabah beliau. Ikhwan fillah nasarakumullah, karena beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diganti itu Nabi Sulaiman itu. Diganti kendaraannya yang lebih baik daripada kuda. Apa kendaraannya? Angin. Kendaraan Nabi Sulaiman tunggangannya apa? Angin. Masya Allah. Nanti kalau kita punya kuda terus kita lalai ini,
Kalau kita sembelih kira-kira dapat angin ya kendaraannya itu. Masuk angin. Ya, ikhwan ya sadakumullah. Nabi Sulaiman dilapangkan rezekinya oleh Allah. Ikhwan ya sadakumullah. Kemudian siapa? Abu Bakar, orang kaya. Utsman bin Affan juga kaya raya. Sekali sedekah 1000 dinar. Sekali sedekah 1000 dinar. Kalau satu koin dinar itu sekitar 3 juta. 1000 dinar berapa? Susah saya ingatnya. 3 juta berapa? 3 M ya? Ya sekali sedekah itu sekali. Banyak sedekah beliau itu. Ikhwan fillah sadaqallah. Umar, ya, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang yang dikayakan oleh Allah, yang dicintai dikasih dunia, yang dibenci juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dunia. Fir'aun kaya raya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Abadikan perkataan Fir'aun. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun? Alaysa li mulku Misra, bukankah Mesir ini adalah milik aku, kerajaanku, kekayaan dia, negara Mesir milik dia. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Kemudian apa? Sungai-sungai mengalir di bawah istanaku. Afala tubsirun. Kaya raya. Qarun kaya raya. Kemudian apa? Pemimpin-pemimpin kafir saat itu dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia itu yang dicintai oleh Allah dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala diberi, bukan bertanda cinta. Wala yu'tid dina illa liman ahabbah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan agama, tidak memberikan hidayah, tidak memberikan keimanan illa liman ahabba, kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti patokan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Patokan orang itu dicintai oleh Allah adalah menjadi orang beriman, mendapatkan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan harta patokannya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab suatu ketika, ikhwan fillah, pernah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di atas tikar, ya, di atas tikar. Kemudian ketika itu Rasulullah terbangun dan kemudian ada athara fi jambi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, "Ra'aitu athara al-hasir fi jambi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bakaitu." Kata Umar, aku tuh menangis ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Bekas tikarnya itu ada di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis ketika itu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau seperti ini? Engkau ini Rasulullah, utusan Allah. Tengok tuh Raja Kisra, tengok tuh raja-raja Romawi, mereka berada hidup dalam kemewahan. Engkau seperti ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, amma tarda lahumud dunya walanal akhirah." Wahai Umar, apakah kamu enggak rela mereka hanya mendapatkan dunia sementara kita mendapatkan akhirat? Karena ikhwan Allah, nilai dunia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih dari seekor bangkai kambing yang cacat. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu lewat pasar, kemudian di pasar itu ada kambing yang sudah mati. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada nggak yang mau beli ini dengan beberapa dirham? Tak ada Rasulullah. Sudah mati. Ada nggak yang mau ini gratis? Kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, andaikan itu gratis, itu kambing yang udah menjadi bangkai dan cacat. Kemudian kata Rasulullah SAW, demi Allah, wallahi la dunya ahwanu min hada indallahi azza wa jalla alaikum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dunia itu lebih hina daripada kambing ini kalau tanpa iman. Dunia itu nol. Bila tanpa iman, dunia nol, nilainya nol. Punya istri nol nilainya bila tanpa iman, nilainya nol. Punya suami nilainya nol bila tanpa iman. Punya kesehatan nilainya nol bila tanpa iman. Yang membuat nol itu berharga apa? Keimanan. Iman itu 1. Beriman, sehat 10.
tambah istri 100, tambah anak berapa? 1000. Istrinya 4, berapa tuh? 100.000. Tambah rumah 1.000.000. Pokoknya akan semakin berharga Indonesia. 00 itu akan berharga ketika ada keimanan. Ketika ada keimanan maka jadi berharga. Bahkan ikhwan fillah asalakumullah, angka 1 pun bisa berubah menjadi angka yang banyak. Ikhwan fillah asalakumullah, ketika keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah asalakumullah. Kemudian siapakah orang-orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang yang diistidraj oleh Allah adalah orang kafir. Jadi sebenarnya semua orang sih, semua orang, baik mukmin, kafir sama diistidraj. Tapi yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir ini diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu. Wa hum mustadrajuna bi ni'amillahi 'azza wa jalla li'adabil akhirah. Mereka terus diistidraj, dikasih nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap hari, dengan kekafiran mereka, enggak beriman sama Allah, enggak beriman dengan malaikat, pokoknya enggak beriman, tak ada keimanan di hati mereka. Diistidraj setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wala yahsabanna alladzi kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Kata Allah, orang kafir itu jangan menyangka kalau kami membiarkan mereka itu baik, enggak disiksa, enggak diadab dengan kekafiran mereka itu baik. Enggak. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami biarkan mereka terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu itsma, agar terus bertambah dosanya. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang hina. Maka jaga keimanan, jangan sampai hilang iman. Jaga keimanan, jangan sampai kita menjadi orang kafir, jangan sampai murtad, jangan sampai ada anak kita, keluarga kita yang murtad. Betapa sedihnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika berkata kepada anaknya, ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafir. Nabi Nuh ketika itu berdoa kepada Allah, Rabbi anni maghlubun fantasir. Kata Nabi Nuh, ya Allah, anni maghlubun, ya Allah, aku ini dikalahkan oleh kaumku, ya Allah. Udah lama aku ini berdakwah, mengajak mereka untuk kembali kepadamu, tapi nggak ada mereka yang mau ikut aku, ya Allah. Anni maghlubun fantasir, ya Allah, menangkanlah hamba, ya Allah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Lalu Allah Subhanahu wa taala buka pintu langit. Fafatahna abwabas sama bima'in munhamir, yaitu digelontorkan air yang sangat besar dari langit. Faltaqal ma, kemudian wafajjarnal arda uyuna, kemudian air dari bumi pun menggeliat dan keluar. Faltaqal ma ala amrin qad qudir, berjumpa dua air dari atas dan air yang dari bawah. Saat itu Nabi Nuh senang, karena apa? Kaum yang beriman selamat. Tapi kalau kesenangan Nabi Nuh ini, kesenangan Nabi ini enggak sempurna ketika melihat Nun jauh di sana anaknya, buah hatinya, anak yang ia sayangi, yang ia cintai, yang ia jaga, yang ia harap menjadi investasi akhirat, tidak mau ikut dengan bahteranya Nabi Nuh. Dari kejauhan Nabi Nuh berkata dengan penuh cinta, ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, anak yang aku sayangi, irkam ma'ana, naiklah bersama ayah, naiklah bersama orang-orang beriman, wa la takum ma'al kafirin. Jangan bersama orang-orang kafir, jangan ikuti orang-orang kafir itu. Tapi ikhwan ya sadaqallah, anak yang dicintainya oleh Nabi Nuh alaihissalam malah semakin menjauh dari Nabi Nuh. Bagaimana perasaan seorang ayah melihat anaknya seperti itu? Ikhwan ya sadaqallah, Nabi Nuh terus mengajak anaknya, diajak terus anaknya di tengah gelombang yang begitu besar, yang membesar terus. Ikhwan fillah sadaqallah, anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Ketika itu ikhwan sadaqallah, anaknya berkata, wahai ayah, sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma', aku akan naik gunung, aku akan manjat gunung
Ikhwan fillah sadaqakumullah, agar aku selamat dari apa? Dari amukan banjir. Ikhwan fillah sadaqakumullah, kata Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah. Dengan penuh cinta dia berkata kepada, nah, la asim yawma min amrillah. Sekarang ini ketika azab Allah Subhanahu wa taala sudah turun, nggak ada yang bisa nolong. Matematika dunia nggak kepake saat itu. Gunung yang seharusnya tidak tenggelam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa marrahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahum al-mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya Kan'an ini ditelan banjir yang begitu dahsyat. Nabi Nuh bersedih. Saat itu ikhwan sadaqallahu, tidak cukup di situ Nabi Nuh masih ingin menyelamatkan anaknya. Ketika beliau ini gagal menyelamatkan anaknya di dunia, dia ingin menyelamatkan anaknya di akhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuh rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, Kan'an itu adalah aku, bagian dari keluargaku. Ikhwan fillah sadaqakumullah, sampai akhirnya Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Meskipun itu anakmu, tapi dia bukan anak yang dijanjikan atau bukan keluarga yang dijanjikan untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalannya enggak soleh. Jangan sampai, karena termasuk yang diistidraj oleh Allah. Yang kedua, ikhwan sadaqakumullah, siapakah yang diistidraj oleh Allah? Adalah semua yang zalim. Mukmin kafir yang zalim diistidraj oleh Allah. Hati-hati dengan kezaliman ayah ke anak, kezaliman suami istri, kezaliman pemimpin kepada bawahannya, kezaliman guru kepada muridnya. Hati-hati, innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya tidak akan sukses, tidak akan berhasil, kata Allah, orang-orang zalim tidak akan pernah berhasil. Orang-orang zalim tidak akan pernah berhasil. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengharamkan kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku haramkan kezaliman kepada diriku sendiri, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ku haramkan juga berbuat zalim antara kalian, jangan saling menzalimi. Orang zalim ikhwan fillah sadaqakumullah, meskipun ibadahnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, kalau zalim ya diistidraj juga di langit, diistidraj juga di akhirat, termasuk orang yang bangkrut. Kata Rasulullah SAW, atadruna man muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, pendek jawabannya. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Orang yang muflis adalah orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar dan dirham. Dinar dirham nggak punya. Lalu kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat itu dengan membawa pahala segede gunung. Pahalanya gede banget. Ada puasa yang banyak, ada sholat yang banyak, sedekah yang banyak, tapi banyak dolimnya. Lisannya mendolimi orang, tangannya dolimi orang. Banyak yang didolimi, akhirnya apa? Kebaikan dia untuk membayar kedoliman yang pernah dia lakukan. Maka hati-hati dengan kedoliman. Ikhwan fillah sadaqakumullah, jangan dolim. Masalah harta juga jangan dolim. Meskipun kita itu apa? Jangan mengambil harta orang dengan dolim. Meskipun 1 rupiah, meskipun 1 rupiah, jangan ngambil harta orang secara dolim. Meskipun 1 rupiah, apalagi yang banyak gitu. Tak boleh, ikhwan sadaqakumullah. Mungkin orang yang zalim bisa tidur nyenyak, akan tapi orang yang terzalimi, kata Rasulullah SAW, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Doa orang terzalimi ini mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada hijab, ikhwan sadaqakumullah. Ketika kita tidak hati-hati menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari kedoliman diri kita kepada orang lain, dari kedoliman istri anak kita dari kita semuanya, ikhwan sadaqakumullah. Ikhwan sadaqakumullah, boleh jadi kita bisa tidur, akan tapi mereka tak tidur. Mereka berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Ya Allah, mungkin butakan matanya. Ya Allah, bisukan lisannya. Ya Allah, lumpuhkan kakinya. Ittaqi da'watal mazlum.
Hati-hati dengan doa orang-orang yang dizalimi, orang zalim. Kemudian siapa yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang munafik. Orang-orang munafik itu diistidraj oleh Allah. Dulu pernah kita bahas. Munafik itu ada dua, ada i'tiqadi, ada amali, ada nifaq asghar, ada nifaq akbar. Nifaq asghar atau nifaq amal. Kemunafikan yang kecil adalah kemunafikan amalan. Orang yang idharul khair, orang yang menampakkan kebaikan, akan tapi wa isradul syarr, kemudian dia menutup keburukan. Dia menutup keburukan, kelihatannya orang baik tapi sebenarnya orang buruk. Atau ada nifaq i'tiqadi. Kemunafikan ini kelas berat. Dia adalah orang yang idharul Islam, dia menampakkan keislaman, menampakkan dia itu orang Islam, wa ibtanul kufur, tapi dia menutup kekafiran. Kelihatannya orang beriman, kelihatan orang Islam, tapi dia adalah orang kafir. Maka ikhwan fillah, hati-hati. Solusinya apa agar kita tidak menjadi orang munafik? Satu, solusinya agar kita tidak menjadi orang munafik, satu, sholat 40 hari bersama imam berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ula. Tidak ketinggalan takbir pertama imam selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula, kutibat lahu bara'atan." Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kata Rasulullah, siapa yang sholat 40 hari berjamaah bersama imam, kemudian dia tidak ketinggalan takbir yang pertama bersama imam, maka dia akan mendapatkan dua kebebasan. Yang pertama, dia akan terbebas dari kemunafikan. Yang kedua, dia akan terbebas dari jilatan api neraka. Yang kedua, agar kita terbebas dari kemunafikan adalah sedekah. Banyak sedekah. Karena orang munafik ini tak mau sedekah. As-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan. Orang munafik nggak mau sedekah. Kemudian yang ketiga, agar kita terbebas dari kemunafikan adalah sholat malam. Kenapa? Karena orang munafik itu sukanya pamer. Kalau sholat malam, mau pamer sama siapa? Nggak ada peluang untuk pamernya sholat malam. Makanya dia malas sholat malam. Maka perbanyak sholat malam. Kemudian apa yang berikutnya adalah banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang munafik wala yadhkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sholatnya malas, maka harus rajin sholat. Harus rajin sholatnya, harus semangat sholatnya. Kemudian mereka itu riya, maka harus ikhlas sholatnya. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Kemudian kalau kisah-kisah dalam Al-Qur'an, orang-orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala kok seperti Firaun. Firaun ini simbol orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kekayaan, tapi kekayaannya, kenikmatan Allah itu tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Inna Fir'aun ala fil ardi. Fir'aun ini sombongnya kebangetan, kelewatan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kemudian Fir'aun ini perusak. Apa kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun? Dibunuh bayi-bayi laki-laki. Dan perempuan-perempuannya dibiarkan. Kalau bayi perempuan dibiarkan, nanti biar jadi pelayan-pelayan istana. Jadi pelayan-pelayan istana. Ikhwan yasadakumullah, semakin merajalela ini Fir'aun, semakin kurang ajar itu Fir'aun. Ikhwan yasadakumullah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, Allah izinkan Nabi Musa. Allah izinkan Nabi Musa untuk pergi meninggalkan kota Mesir ke negeri Syam. Ketika ikhwan yasadakumullah, ketika itu Fir'aun tahu ini Musa dan Bani Israel mau meninggalkan Mesir, marah ini Fir'aun, sangat marah, sangat murka. Akhirnya saking murkanya, dia kerahkan semua pasukannya. Semua pasukan elit ini dikerahkan semuanya. Semua pasukan khususnya dikerahkan semuanya. Untuk apa? Untuk menumpas habis Nabi Musa dan Bani Israel. Ikhwan fillah, singkat cerita, ketika Bani Israel, Nabi Musa ini sampai di depannya lautan, kiri kanannya gunung, di belakangnya adalah Fir'aun yang terus mendekat. Saat itu kelompok Nabi Musa, Bani Israel, mereka ketakutan, mereka cemas.
Kata mereka, innalah mudrakun, ini kita ketangkep nih, kita habis nih, akan digeprek mungkin habis-habisan oleh Fir'aun. Terus mendekat. Tapi saat itu luar biasa Nabi Musa dengan penuh ketenangan. Padahal Nabi Musa juga nggak tahu solusinya apa, tak tahu dia. Kata Nabi Musa apa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Musa mendekat terus. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala bersamaku. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah petunjuk kepadaku. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Saat itu mau perang macam mana mau perang? Isinya emak-emak, banyak ibu-ibu, banyak anak-anak. Laki-lakinya nggak bawa senjata. Dan di situ nggak ada kapal untuk berlayar, nggak ada senjata, nggak ada kapal, banyak perempuan, mau perangnya susah. Nabi Musa nggak tahu apa solusi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah firmankan kepada Nabi Musa, "Anidrib bi'asaka al-bahr, fanfalaqu fakana kullu firqin katawdil 'azim." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan apa? Tongkatnya ke lautan. Nabi Musa nggak tahu itu. Ketika tongkat dipukulkan ke lautan, apa yang terjadi nggak tahu, akan terbelah itu nggak ngerti. Fanfalaqu fakana kullu firqin katawdil 'azim. Terbelah setiap belahan seperti dua gunung yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israil untuk melewati, menyeberangi lautan yang sudah dibelah itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang yang paling terakhir dari Bani Israil itu sampai ke seberang, watrukil bahra rahwa, biarkan dulu lautan itu tetap menganga, jangan dipukul dulu, belum selesai. Mereka belum masuk semuanya, pasukan Fir'aun belum masuk semuanya. Ketika pasukan Fir'aun sudah masuk semuanya, hatta idza intasafal bahr, ketika mereka sudah di pertengahan lautan, lalu Allah Subhanahu wa perintahkan Nabi Musa untuk mengumpulkan kembali apa? Tongkatnya itu. Dan akhirnya Fir'aun tenggelam, diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun juga sama. Qarun juga sama, ada simbol orang kaya yang pelit, orang kaya yang sombong, orang kaya yang lupa kalau sumber kekayaan itu dari Allah, orang kaya yang mengatakan bahwasanya kekayaan saya itu saya dapatkan karena kepandaian saya, karena usaha saya. Dia menghilangkan Allah. Qarun itu disebutkan dalam sebuah tafsir, Qarun itu ternyata dia adalah, ada yang mengatakan ibnu ammi Musa, yaitu sepupunya Nabi Musa, anak paman Nabi Musa, sepupunya, masih keluarga. Ada yang mengatakan adalah ammu Musa. Apa? Qarun itu adalah pamannya Nabi Musa, bahkan dijuluki dengan Al-Munawwar. Mantap judulnya, Al-Munawwar, yang diterangi cahaya. Kenapa? Li husni sautihi, karena bagus suaranya ketika membaca At-Taurah, ketika membaca Taurat. Paling fasih. Mungkin kalau sekarang paling bersanad nanti dia itu. Tauratnya paling bersanad, sehingga dijuluki Al-Munawwar. Orang baik dia, awalnya orang baik. Tapi ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, keluasan rezeki, sampai kunci-kuncinya saja, kuncinya doang, bukan hartanya, kuncinya saja, itu kalau mau dipindahkan semua kunci gudangnya, gudang kekayaan Qarun itu membutuhkan 60 ekor onta untuk memindahkan kunci-kuncinya. 60 ekor kunci. Mana kunci motor kita? Segede apa kunci motor kita? Kunci mobil kita segede apa? Ini untuk kunci 60 ekor onta yang angkat, atau 40 orang yang kuat itu baru bisa mengangkat kunci. Betapa besarnya, betapa banyaknya, luasnya rizki kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Tapi karena dia terus melakukan kemaksiatan kepada Allah, dia nasihati nggak mau, kemudian dia mengambil harta orang dengan zalim. Endingnya fa khasafna bihi wa bidahil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah benamkan Qarun wa bidarihil ard, kemudian juga hartanya, kemudian juga apanya? Kemudian hartanya, istananya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat sekali. Enggak ada apa-apanya kekayaan Qarun di hadapan di hadapan kekuasaan Allah. Enggak ada apa-apanya kekuatan Fir'aun di hadapan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana solusinya agar kita ini tidak termasuk orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala?
Ketika bapak, ibu atau kita dapat nikmat nih, HP baru nih, tapi kita lagi maksiat nih, waduh nih dapat HP baru, tadi malam maksiat pula awalnya. Apa yang kita lakukan? Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera istighfar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspada ketika kita dapat rizki, meskipun 1 rupiah, kita lagi maksiat apa enggak nih? Kita lagi melakukan dosa apa enggak nih? Saat keluarga kita dapat rizki, kita lagi maksiat apa enggak nih? Justru ikhwan ya saudara, ketika kita bikin dosa lalu dikasih hukuman, peringatan oleh Allah, itu pertanda Allah cinta kepada kita. Kan ada juga orang baik, sedekahnya banyak, tapi hujannya banyak. Anaknya sakit lah, ininya sakit, orang tuanya sakit, hujannya banyak. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubati dengan taubatan nasuha, itu semua dosa yang sedang kita lakukan. Karena ikhwan syarakumullah, mati itu tiba-tiba, mati itu dadakan. Ingat mati aja. Ketika kita bikin dosa, ingat mati. Jadi segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunda-tunda taubat. Dulu pernah kita ceritakan, ada di sebuah kampung, ada seorang takmir masjid. Ini sering saya sampaikan. Ada takmir masjid, soleh kelihatannya, baik kelihatannya, tapi ternyata di balik itu dia ternyata melakukan dosa yang terus menerus. Boleh jadi rajin dia melakukan dosa ini, bukan yang sekali 2 kali, rajin. Saking ikhlasnya dosa itu nggak ketahuan sama istrinya tak tahu, anaknya tak tahu, teman-temannya tak tahu, jemaah masjid nggak ngerti. Ternyata ikhwan syarakumullah, si bapak ini dia punya kebiasaan datang ke tempat prostitusi, ke tempat perzinahan, tapi rapi dia kerjanya, tak kelihatan. Karena dia merasa nggak ketahuan ya Allah nih, aman-aman, orang masih hormat sama saya, istri saya masih cinta sama saya, rezeki saya juga masih banyak, saya masih terus maksiat, nanti aja taubatnya. Ternyata ketika si suami ini izin ke istrinya untuk fotokopi sebelum sholat asar, padahal dia pergi ke tempat perzinahan. Setelah sholat asar ternyata ditelepon oleh polisi, si suami ini ditelepon istri oleh polisi bahwasanya suaminya meninggal dunia di tempat perzinahan. Walhamdulillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita seperti itu. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dapat nikmat, cek dulu nih, ketika dapat nikmat ini kita lagi maksiat apa enggak? Kita sedang melakukan dosa apa enggak? Kalau sedang melakukan dosa, berarti segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita dapat nikmat, kita ini sedang taat kepada Allah, ya, kita sedang taat kepada Allah, kita tidak melakukan dosa, maka syukuri nikmat itu. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berikutnya, insyaallah, banyakin ibadah. Jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini banyak godaannya. HP juga banyak godaannya. HP itu seperti lautan, banyak yang tenggelam di HP ini. Yang tenggelam di HP, ustadz juga tenggelam, ustadzah juga bisa tenggelam, ibu-ibu bisa tenggelam. Ibu-ibu tenggelam dengan HP, lupa nyebokin anak, lupa cuci piring, lupa nyuci baju, lupa jemur baju. Lautan tenggelam. Pemuda-pemuda juga banyak juga yang tenggelam dengan apa? Program-program yang ada di HP. Tenggelam, sibuk main games, sahirul layal, sampai ngelembur saking fokusnya dia. Memang betul-betul all out, ya, all out, serius main gamenya sampai malam suntuk, sehingga pagi bantai tidur, tak ada sholat subuh. Banyak yang tenggelam dengan HP. HP itu kayak pasar, ikhwan ya saudarakumullah. Pasar itu ada yang
banyak yang jualan, ada yang baik, ada yang nggak baik yang dijual itu. Ada yang dijual itu adalah yang buruk-buruk, ada juga yang baik-baik, ada juga ustadz-ustadz yang baik-baik yang menawarkan kebaikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilih yang baik-baik. Jadilah ketika kita di dunia, jadilah ketika kita dengan godaan dunia seperti lebah. Bagaimana lebah itu? Dia tidak hinggap kecuali di tempat yang baik dan tidak makan kecuali makanan yang terbaik. Maka kalau masalah HP, bukan yang baik-baik. Jangan seperti lalat. Lalat itu tidak hinggap kecuali di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang jorok, di tempat-tempat yang menjijikan, di kotoran-kotoran. Jangan sampai kita seperti lalat. Banyak melakukan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya banyak sujud. Suatu ketika ada seorang sahabat yang memberikan air untuk Rasulullah SAW berwudu. Jadi disediakan air untuk berwudu. Kemudian kata Rasulullah, udah, kamu mau minta apa untuk berwudu di sholat malam? Mau minta apa kamu? Kemudian kata orang ini, kata sahabat ini, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku memohon, aku minta kepada engkau agar aku bisa bersamamu di surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku untuk membantu dirimu, untuk mensukseskan permintaanmu, untuk mensukseskan cita-citamu dengan apa? Bikasratis sujud, dengan banyak-banyak bersujud. Dalam surah Al-Alaq ayat terakhir, wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Karena waktu sujud adalah waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar sujudnya, maka perbaiki sujud kita. Bila kita ikhlas sujudnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada kenikmatan yang sangat nikmat, yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Seakan-akan dia itu berpindah dari sempitnya dunia menuju ke lapangan akhirat, ke lapangan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Ada juga seorang salaf mengatakan, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an akuna mustadrajan. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, an akuna mustadrajan, agar aku tidak menjadi orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kita cintai, semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari istidrajnya Allah Subhanahu wa taala. Terus waspada, jangan sampai kita ini terkecoh, teledor, kemudian ternyata kelihatannya kita dapat nikmat, tapi sebenarnya kita sedang diproses siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sadaqakumullah, ini kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan silap. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillah dan doa akhirul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.